Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Jimmy ID. Hari ini kita akan membahas dan belajar bersama tentang karakteristik dan implementasi model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Model pembelajaran PJBL ini sangat cocok sekali digunakan di sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, di mana yang saat ini di sekolah-sekolah, di madrasah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, bagaimana karakteristik dan implementasinya model pembelajaran PJBL dalam kelas? Oke, marilah kita simak bersama-sama. Yang akan video terbaru dari channel Jima. Oke, sebelum kita lanjut membahas tentang model pembelajaran Project Based Learning, kita flashback terlebih dahulu pada kurikulum 2013, di mana pada kurikulum 13 kita dikenalkan dengan model pembelajaran saintifik atau pendekatan saintifik atau yang dikenal dengan 5M. Di mana untuk M yang pertama ini adalah mengamati, M yang kedua adalah menanya, M yang ketiga adalah mengumpulkan informasi, M yang keempat adalah mengasosiasi, M yang kelima adalah mengkomunikasikan. Jadi pada PJBL ini juga menggunakan pendekatan saintifik, sehingga ini akan mengajak atau mendidik siswa untuk lebih kreatif dan inovatif. Oke, langsung kita masuk ke Project Based Learning. Nah, untuk model pembelajaran based learning perlu kita ketahui sintak-sintaknya. Jadi agar pembelajaran yang kita laksanakan ini sesuai dengan yang direncanakan, yaitu model pembelajaran project based learning. Untuk sintak yang pertama adalah pertanyaan esensial. Apa itu pertanyaan esensial? Jadi memberikan masalah berupa pertanyaan yang hanya diselesaikan dengan produk. Jadi bagaimana caranya? Misalnya dengan memberikan fenomena stimulus kepada peserta didik, di mana fenomena dan stimulus itu nanti akan memunculkan masalah-masalah ketika diidentifikasi, dan masalah-masalah itu bisa dijawab, diselesaikan hanya dengan membuat produk. Nah, di sini yang harus diperhatikan pada pertanyaan esensial, jadi ketika memberikan pertanyaan atau masalah. Jadi misalnya semacam ini, kita di pelajaran kimia di materi makromolekul itu kita membahas karbohidrat, protein, dan lemak. Di mana pada KD 4-nya di situ disebutkan membuat produk dari makromolekul. Jadi misalnya semacam ini pertanyaannya. Anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari tentang makromolekul, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Nah, khusus pada pertemuan kali ini kita akan membuat produk dari karbohidrat. Nah, apa yang bisa dibuat dari karbohidrat? KP ya. Hari ini kita akan membuat KP. Nah, pertanyaan esensial seperti ini tidak termasuk dalam project based learning, karena ini lebih khusus atau mengkhususkan pertanyaannya jelas dan jawabannya juga jelas. Nah, lalu pertanyaannya yang tepat bagaimana? Jadi misalnya seperti ini, anak-anak setelah melihat produk-produk yang dihasilkan dari makromolekul, mari kita membuat produk pangan yang memiliki nilai gizi tinggi dan mempunyai nilai jual yang tinggi dari makromolekul. Anak-anak bisa membuat produk dari karbohidrat, protein, ataupun dari lemak. Oke, pertanyaan semacam itu, jadi yang diharapkan seperti itu. Jadi yang pertanyaan bias dan bisa dijawab dengan banyak hal produk yang dihasilkan. Jadi tidak hanya satu produk, jadi banyak produk yang dihasilkan. Atau mungkin pertanyaan lain misalnya seperti ini, dikasihkan wacana, anak-anak
minggu depan akan kita laksanakan perkemahan sain, di mana untuk di tempat perkemahan itu tidak disediakan penerangan PLN dan sekolah tidak mengharapkan atau tidak diperkenankan menggunakan penerangan api. Nah, untuk penerangannya bagaimana? Nah, ini apa yang harus Anda lakukan supaya Anda mendapat penerangan? Oke, semacam itu. Jadi untuk pertanyaan esensialnya. Yang kedua adalah mendesain rencana proyek. Nah, pada pendekatan saintifik di sini sudah terjadi M1 dan M2. Ini mengamati dan menanya. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan mendesain rencana proyek. Jadi guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok. Kemudian kelompok-kelompok itu menentukan atau membagi job description-nya, untuk membagi siapa yang harus membawa alat bahan, pelaksanaannya di mana, prosedurnya seperti apa untuk membuat produk tertentu. Nah, ini yang harus direncanakan oleh siswa. Oke, di sini pendekatan saintifik kita sudah masuk ke M3. Ini mengumpulkan informasi, karena prosedur, merancang prosedur ini bisa literasi pada internet ataupun di buku-buku. Oke, berikutnya adalah menyusun jadwal. Jadi tim membuat timeline kegiatan lengkap, hari, tanggal, jam untuk menyelesaikan proyek ini. Jadi di sini siswa membuat proposal penelitian punya proyek, di mana di dalam proposal itu harus ada timelinenya. Jadi kegiatan lengkap, hari, tanggal, jam, tempatnya di mana, nanti prosedurnya apa, seperti itu. Di sini siswa membuat proposal. Selanjutnya, sintak berikutnya, sintak yang keempat adalah melakukan monitoring. Jadi di sini ketika siswa sudah menyusun proposal, siswa tidak diperkenankan mengeksekusi. Artinya tidak diperkenankan untuk langsung membuat produk. Jadi untuk proposalnya ini perlu dikonsultasikan kepada guru. Di sini peran guru sangat dominan di sini, karena di sini guru harus memantau perencanaan atau proposal yang dibuat oleh siswa. Apakah proposal itu perencanaannya sesuai dengan ketentuan, sehingga ketika sudah sesuai dengan ketentuan, proposal itu bisa di ACC atau tidak. Yang selanjutnya setelah di ACC tentunya siswa atau kelompok itu bisa mengeksekusi, membuat produk yang diinginkan. Oke, sintak yang kelima adalah menguji hasil. Jadi tim mengeksekusi proyek sesuai rencana dan melihat hasilnya. Jadi di sini kelompok membuat produk yang direncanakan. Nah, produk ini sesuai proposal apa tidak. Oke, semacam itu. Oke, pada menguji hasil ini untuk pendekatan saintifik ini masuk ke M4. Jadi mengasosiasi. Oke, berikutnya adalah evaluasi pengalaman. Jadi tim bersama guru atau mungkin dapat melibatkan tim lain untuk mengevaluasi produk yang dihasilkan. Jadi diminta menjelaskan kelebihannya apa, kekurangannya apa, atau misalnya produk yang dihasilkan itu benar-benar bisa enggak menjawab pertanyaan esensial yang di awal tadi. Nah, kalau bisa menjawab berarti produknya bisa digunakan. Oke, semacam ini. Nah, begitu panjangnya sintak-sintak pada PJBL, biasanya saya membagi ini menjadi dua bagian. Artinya menjadi dua pertemuan. Nah, untuk sintak yang pertama sampai ketiga ini pada pertemuan. Pada pertemuan pertama, untuk sintak 456 ini pada pertemuan kedua. Ya,
itu kita lanjutkan. Nah, untuk syarat project based learning, artinya model pembelajaran itu bisa dikatakan PJBL itu kalau memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, bahwasanya ini adalah proyek. Nah, umumnya berupa proyek 1 hari atau beberapa hari secara kolaboratif. Tapi diingat seperti yang saya sampaikan tadi, nah ketika memberikan pertanyaan esensial, diharapkan untuk pertanyaan-pertanyaan itu tidak mengarah ke satu jawaban atau satu solusi atau satu produk, tetapi bisa mengarah ke banyak produk. Itu yang paling utama. Jadi kalau hanya mengarah ke satu produk, nah itu bisa dikategorikan mungkin problem solving atau yang lain. Oke, berikutnya adalah syarat yang kedua adalah produk. Menghasilkan produk tangible, nyata, dan dapat memecahkan masalah awal. Jadi di sini ada produk. Jadi ketika siswa diminta membuat produk makanan dari makromolekul, di sini ada produk yang nyata. Misalnya pada karbohidrat itu dihasilkan mungkin produk tape atau mungkin produk alkohol. Nah, pada protein mungkin bisa dihasilkan susu kedelai atau mungkin telur asin atau yang lain. Nah, pada lemak mungkin bisa minyak kelapa semacam ini. Jadi produknya nyata, bisa dilihat dan bisa diraba atau dengan indera itu bisa dicek dengan indera. Berikutnya adalah analisis KD. Ini yang tidak kalah penting untuk menentukan materi-materi mana yang cocok digunakan model pembelajaran project based learning. Jadi kita bisa menganalisis KD-nya. Jadi KD yang menuntut siswa membuat suatu produk solutif. Nanti setelah ini akan saya tunjukkan KD untuk materi yang bisa digunakan pembelajaran model project based learning. Syarat keempat adalah RPP dan LKPD. RPP dan LKPD disusun harus sesuai sintak dan umumnya project. Yani harus sesuai dengan sintaknya. Ini supaya tercermin bahwa RPP ini adalah RPP PJBL. Nah, ini tadi yang saya sampaikan untuk KD-nya. Nah, ini untuk KD 3-nya, menganalisis struktur, tata nama, sifat, dan penggolongan makromolekul, polimer, karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, untuk KD 4-nya, ini yang kita lihat, kita cari. Menalar pembuatan suatu produk dari makromolekul. Nah, inilah tadi yang saya sampaikan, ada kata-kata pembuatan. Nah, di sini ya ini yang bisa atau cocok digunakan untuk PJBL. Oke, bisa dipahami? Nah, beberapa produk PJBL itu ada yang mengarah ke STEM. Apa itu STEM? STEM adalah Science, Tech, Engineer, dan Match. Nah, Science artinya produk menerapkan prinsip Science. Jadi produk-produk yang dibuat ini harus mencerminkan atau menunjukkan Science atau sesuatu yang nyata dan bisa dijelaskan secara ilmiah. Untuk tes, ini siswa menggunakan berbagai peralatan dan bahan. Jadi peralatan dan bahan yang digunakan tidak harus menggunakan laptop atau komputer. Jadi bisa juga menggunakan alat bantu yang lainnya. Misalnya di sini menggunakan sendok, menggunakan centong, menggunakan wadah, menggunakan plastik, mika, ya, di mana seluruhnya itu adalah produk teknologi. Berikutnya adalah engineer. Jadi di sini siswa merancang, mendesain, menyusun prosedur dalam pembuatan produknya. Tentunya PJBL karena situ ada siswa merancang
mendesain untuk rencana proyek, tentunya juga di sini otomatis sudah ada. Match, siswa memanfaatkan data kuantitatif dan teknik matematika. Nah, contohnya misalnya untuk pembuatan tape, di situ ada perbandingan atau memanfaatkan matematika. Jadi perbandingan dalam 1 kilogram singkong atau beras ketan itu ragi yang dibutuhkan berapa. Itu untuk tape. Atau pada pembuatan sari kedelai misalnya. Nah, ini untuk air dan kedelai yang dicampurkan ketika dihaluskan, ini perbandingannya berapa banding berapa. Jadi selalu melibatkan data kuantitatif dan teknik matematika. Oke, ini tadi penjelasan tentang karakteristik dan implementasi model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Bila ada hal yang perlu kita diskusikan, bisa dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel GPAD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel GPAD.